Sudahlah saudara, percaya saja hanya firman Tuhan yang bisa bikin hidup kita bahagia. Katakan amin. Saudara gak katakan amin, ya saya tetap amin. Percayalah, di dalam segala hal. Kenapa firman Tuhan itu berkata kita ini harus mengikuti firman? Ya karena hanya itu yang membuat kita bahagia. Memang tidak mudah, tapi waktu kita mau, Roh Kudus akan memampukan. Saya membaca satu buah buku 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Nomor 1 adalah Muhammad. Ya, memang tidak boleh nomor 2. Saya tertarik kenapa dia menaruh Yesus di urutan nomor berapa. Ternyata Yesus ada di urutan nomor 2. Lalu penulis buku itu berkata, saya menaruh Yesus pada urutan nomor 2 itu bukan karena pengikutnya sedikit. Pengikut Yesus tuh banyak. Tetapi kenapa saya menaruh Yesus di urutan nomor 2 dari 100 tokoh ini? Karena Yesus itu membawa ajaran yang tidak masuk akal. Dan dia bilang tidak mungkin ada manusia normal yang bisa melakukan apa yang Yesus suruh. Contohnya apa? Masa Yesus berkata, kalau ada orang menganiaya kamu, kalau ada orang memfitnah kamu, ada orang merugikan kamu, doakan orang itu dan mintalah berkat. Dia bilang tidak mungkin ada manusia normal yang bisa melakukan hal itu. Cuma orang gila yang bisa melakukannya. Jadi dia berkata dengan kata lain, semua pengikut Kristus kalau mau ikut Yesus harus jadi gila. Jadi saudara sudah gila atau belum? Yang udah gila angkat tangan. Ya, mau dong, saya juga mau gila. Karena memang hukum Tuhan dan hukum dunia itu selalu bertolak belakang. Yang bagi dunia ini wajar, ya itulah orang yang waras. Tapi kalau kita mau ikut Tuhan, maka kita enggak. Berarti jemaat Bapak gila semua loh Pak. Puji Tuhan. Lalu dia berkata alasan kedua kenapa dia menulis Yesus ada di urutan nomor 2. Karena dia bilang dia yakin tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan apa yang Yesus katakan. Tidak ada satu manusia normal pun yang bisa lakukan apa yang Yesus katakan. Dengan kata lain, semua orang yang mengikuti Yesus itu harus abnormal. Saudara, kita gampang gak kalau disuruh mengampuni orang yang menyakiti kita? Itu mudah atau susah? Berapa banyak yang sudah berhasil mempraktekkan? Banyak orang gila di sini. Ya, termasuk saya. Alkitab berkata, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia karena keterbatasannya sebagai manusia, itu akan dilakukan oleh Allah dalam dirimu. Karena itu kita bisa berkata, kemampuanku, kesanggupanku bukan pekerjaanku, tetapi pekerjaan Allah di dalamku. Sebagai orang percaya yang mengaku Yesus Tuhan, ketika kita tidak mampu melakukan, datang di kaki Tuhan. Banyak orang datang kepada saya hari-hari ini, Bu, saya terikat dengan persinahan, saya selingkuh, Bu, saya gak bisa keluar, Bu. Saya bilang bisa. Kalau engkau mau sungguh-sungguh datang di kaki Tuhan, duduk berlutut, minta kekuatan dari Tuhan. Amin saudara. Maka Roh Kudus yang ada di dalam dirimu itu, pernahkah kita menyadari bahwa Alkitab berkata roh yang ada dalam dirimu itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Dia Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Saudara, hati-hati dengan segala bentuk kenyamanan, zona nyaman. Saya lihat orang-orang yang ada hidup di sini itu bahaya saudara. Ketika kita sudah ada di zona nyaman, kita merasa gak ada masalah lagi, gak ada hidup itu statis ya. Orang tuh kalau hidup di sini, maaf loh, saya lihat orang-orang, saya memantau hari-hari ini orang hidup di sini ini monoton ya. Ngaku nggak? Ya monoton ya hidupnya ya. Pokoknya pagi kerja sampai sore, nanti pulang malam, begitu terus lagi. Memang saya baru ngomong ke suami, bener Indonesia itu dikatakan negara berflower. Ya. Dan ada satu yang sangat berbahaya bagi orang-orang yang hidup ya monoton. Tanpa saudara sadari, saudara itu nyaman dalam satu situasi,
rasanya nggak ada gebrakan lagi, nggak ada tantangan lagi. Apa ya, nggak ada, nih kameranya kok kayak selebriti ya. Dari Trans TV, Metro TV, Indosiar ya. Banyak sekali, sudah kayak konferensi pers ini. Ya. Jadi saudara, ketika kita nggak sadar, kita terjebak dalam satu rutinitas sangat-sangat berbahaya. Apalagi kalau itu terjadi di level iman. Bahaya loh. Ya, bahkan ketika seseorang mulai terjebak dalam kenyamanan, tanpa kita sadari, kita sudah mulai hidup di dalam perbudakan. Loh, kita tanpa sadari loh, kita ini mulai diperbudak akan sesuatu yang kita harus seperti itu. Saudara, ya saya ini kemarin tuh banyak merenung melihat kehidupan di sini nih. Ya, kita yang tinggal di sini wajib mulai bertanya apa yang kita cari sesungguhnya di hidup ini. Apa yang sedang kita cari? Sebuah kepuasan seperti apa yang sedang kita cari? Ya, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengarahkan diri kepada Tuhan. Ya, saya berdoa supaya kita semua hari-hari ini, ya, mari kita lebih banyak lagi fokus kepada Tuhan. Dan Tuhan itu Tuhan yang bergerak, saudara. Dia terus bergerak. Kenapa kita harus percaya? Ya, saya percaya Tuhan itu bergerak dan terus bergerak. Nah, sangat berbahaya ketika kita punya Tuhan yang terus bergerak, lalu kita stuck di satu titik. Padahal Tuhan kita tuh udah bergerak jauh. Beberapa waktu lalu ketika sebelum pandemi terjadi, saya itu berdoa kepada Tuhan, mau akhir-akhir 2019 ya, pertengahan mau menuju ke akhir, saya berdoa Tuhan, bahwa saya di dalam pelayanan saya mau berada di tempat di mana Tuhan berada. Saya tahu Tuhan itu bergerak. Jangan biarkan aku terjebak dalam sebuah kenyamanan sehingga aku tuh merasa masih melayani Tuhan. Ternyata saya sudah ketinggalan jauh dari pergerakan Tuhan. Dan ini sesuatu yang sangat berbahaya bagi iman, bagi kekristenan. Karena saya pernah mengalami, saudara, 10 tahun lalu ketika kami dipanggil Tuhan dari Solo menuju ke Jakarta. Itu kita baru beli rumah baru di Solo. Tiba-tiba saya dapat panggilan Tuhan untuk meninggalkan kota Solo. Bagaimana dapat panggilan itu? Bukan saya tiba-tiba dengar ya gemuruh halilintar. Enggak. Tiba-tiba saya merasa di hati saya itu ada sesuatu seperti perasaan sedih. Sehingga setiap hari saya nangis, saudara. Nangis. Lalu saya itu mulai bertanya pada diri saya ini nangis kenapa ya? Suami saya enggak selingkuh. Saya juga enggak punya utang. Tapi kok nangis-nangis sendiri tuh ada apa gitu ya. Tapi saya tahu, saya merasakan sesuatu yang dari Tuhan nih. Akhirnya saya ambil keputusan untuk doa puasa. Saya doa puasa, saya masuk ke satu tempat ya, di tempat biasa kita persekutuan, siang itu gak ada orang. Saya doa di sana setiap jam 12. Saya berdoa masuk hadirat Tuhan, saya nangis terus. Saya bilang, Tuhan, aku tahu Engkau akan menyatakan sesuatu. Bicara kepada saya Tuhan, saya siap mendengar. Saya banjir air mata, nangis dalam hadirat. Tiba-tiba berapa hari setelah saya doa puasa, saya mulai mendengar Tuhan berbicara, aku akan membawa engkau keluar dari kota ini. Karena kamu itu tidak melakukan apa-apa bagiku. Saya bilang, Tuhan, saya pelayanan siang malam loh. Tiap hari Minggu saya pelayanan. Dari Senin sampai Senin. Di perusahaan-perusahaan, Minggu dia dari gereja ke gereja saya khotbah. Tuhan bilang, kamu pengangguran bagiku. Wih, saya kaget, saudara. Saya nangis, lalu saya bilang, apa yang engkau mau Tuhan? Aku akan membawa engkau pergi dari kota ini. Saya bilang, Tuhan, banyak berkecamuk di otak saya. Pertama, anak saya udah sekolah 3-3. Yang paling kecil tuh baru masuk TK. Kedua, di rekening saya tuh gak ada duit. Kalau rekening saya ada uang 5M ya, saya langsung bilang, oke Tuhan, siap, kemana engkau utus aku datang. Kalau ada uang 5M. Masalahnya gak ada uang. Ribet pikiran saya bagaimana nanti. Aduh Tuhan, saya bilang gini, dan saya baru beli rumah.
Kalau Tuhan bawa kita pergi, sudah gak kepikiran otak saya ini bagaimana memikirkan untuk kita pindah, lalu rumah bagaimana. Saya waktu itu cuma ngomong gini, kenapa sih Tuhan tuh gak pernah lihat aku seneng dikit aja. Dulu saya dibawa keluar dari keluarga saya, baru lulus SMA saya terima Yesus, diusir mau dibunuh sama papi saya. Ditanyain, kamu benar mau ikut Yesus? Iya. Gak mau balik lagi? Iya. Kalau kamu mau ikut Yesus, angkat kaki dari rumah ini, jangan anggap kamu punya keluarga. Jangan bawa ijazahmu, kata papi saya. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Malah jadi gendut, saudara. Gak usah ketawa, biasa aja. Jadi saya itu sekarang lihat anak saya yang baru lulus SMA, saya kadang meneteskan air mata sendiri. Saya bilang sama suami saya, dulu aku seumuran dia loh, harus pergi meninggalkan keluarga. Selalu mau nangis kalau ingat kisah itu. Tidak punya lagi kesempatan untuk memilih, dan semua orang bingung waktu itu. Mami saya juga bingung, kenapa saya bisa jadi begitu. Adik saya bilang, kamu itu loh, siapa kamu, bukan anak pendeta, kenapa kamu sampai bikin keluarga ini kacau balau gara-gara kamu mau jadi Kristen. Mami saya bilang, tunggu mami mati dulu baru jadi Kristen. Tapi saya tidak tahu ketika Tuhan menjamah, itu yang Rasul Paulus bilang, tidak ada satupun bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Lalu akhirnya saya mulai berdoa ketika Tuhan panggil saya keluar dari Solo. Saya bilang, Tuhan, kalau memang kau pengen saya keluar dari Solo, pertama saya nggak tahu kemana Tuhan akan bawa. Yang kedua, Tuhan bicara sama suami saya, kasih tahu ke suami saya apa yang harus saya lakukan, dan memang ini benar tuh peneguhan. Satu kali saya nggak pernah ngomong ini ke suami, saya diemin karena saya harap saya cuma salah dengar. Lalu satu kali kita lagi duduk-duduk di rumah, sore-sore suami saya bilang gini, Say, kamu rasa gak sih kita ini pelayanan tapi stuck, gak ada apa-apa lagi yang kita rasakan. Saya kaget di situ, saudara. Terus saya bilang, terus maksudmu? Dia bilang, kayaknya Tuhan mau bawa kita keluar dari kota ini ya. Kamu rasa gak? Akhirnya saya cerita ke dia apa yang saya alami. Lalu kami mulai berdoa, Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, peneguhan sudah terjadi, kami suami istri itu sepakat. Ya, karena Tuhan itu kalau bicara gak mungkin cuma sama suami tok, gak mungkin juga sama istri tok. Ya, Tuhan itu tidak akan pernah menghancurkan sebuah hubungan rumah tangga, itu yang nomor dulu. Jadi saudara, engkau melayani Tuhan, kalau rumah tangga mau hancur percuma, bertobat dulu lagi aja, baptis ulang. Kalau sama saya rendam 15 menit supaya engkau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Mau ya dibaptis ulang? Pada amin semua ya. Iya, jadi percuma ya, itu nomor satu dulu. Kita melayani nomor satu beres itu keluarga, suami istri terutama. Nggak ada di sini yang berantem 2 hari 2 malam nggak omongan kan? Oh haleluya. Ya, berantem cukup 5 menit, setelah itu beres, amin. Ya, percuma engkau melayani kalau hubunganmu suami istri itu rusak, percuma. Mending jangan pelayanan dulu, benahi dulu yang di dalam. Nanti kita terjebak lebih jauh. Sekarang banyak orang hebat di mimbar, hebat di gereja, melayani kelihatan sibuk padahal hancur. Jangan menipu diri, saudara. Karena yang pertama tahu Tuhan, kedua setan. Malu sama setan. Ya, makanya setan bilang biarin aja, dia pelayanan di gereja dah. Oh, biarin aja. Yang penting rumah tangganya kacau. Di gereja kita bisa senang-senang, begitu pulang di rumah suami istri nggak ada hubungan, yang akrab anak-anak juga sendiri-sendiri. Ngapain, saudara? Ya, banyak orang hebat di gereja. Makanya Alkitab berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu bagus, tapi setan juga percaya. Dan setan gemetar kepada nama Allah. Jadi kalau level iman saudara cuma sampai dipercaya, berarti kita satu level sama siapa? Coba yang kenceng. Gak usah sambil melotot sama saya. Ya, jadi kalau engkau cuma punya iman percaya,
Percaya toh, maaf, level imanmu sama dengan setan. Kita percaya, setan juga percaya, kata Alkitab. Apa yang membedakan kita sama setan? Kita melakukan kehendak Allah. Setan tidak akan pernah mau melakukan kehendak Tuhan. Setan gak mungkin melakukan firman, tapi dia percaya ada Allah dan dia gemetar kepada nama Allah. Tapi dia tidak mungkin menuruti firman. Nah, bedanya kita dengan setan, kita menuruti firman. Setan tidak akan pernah. Jadi saudara, ketika saya akhirnya dibawa Tuhan, kami minta peneguhan demi peneguhan. Lalu akhirnya kami mulai berdoa, Tuhan, kalau memang ini keputusan-Mu, kami mau taat Tuhan. Lalu tanda demi tanda Tuhan genapi. Kita minta tanda yang susah digenapi, saudara. Dan akhirnya ketika kita harus meninggalkan kota Solo waktu itu, ya, suami saya masih bertahan karena dia punya penghasilan. Dia bilang, saya buat bayar cicilan rumah loh itu. Lah kalau kita pindah bagaimana cicilannya? Saya bilang, dengan iman dong. Suami saya bilang, kamu bisa percaya dengan iman, aku tidak sampai imanku. Karena dia kepala keluarga dan tidak dibohongi. Memang laki-laki itu, ya, survei membuktikan ini khotbah saya ini dipotong orang yang di bagian ini beredar di TikTok semua. Saya bilang, saudara, survei membuktikan ukuran otak laki-laki dengan ukuran otak tuh perempuan tuh beda. Ukuran otak laki-laki tuh lebih kecil daripada perempuan. Tapi memorinya laki-laki full karena laki-laki lebih pakai logika. Ya, cicilan rumahnya masih 3 tahun sudah dipikir dari sekarang. Itu memakan berapa giga itu kontrakan rumah. Ya di sini. Lalu ya anak sekolah, anak mau kuliah masih 5 tahun, dia udah mikir dari sekarang. Itu laki-laki, makanya juga survei membuktikan yang paling banyak kena stroke itu laki-laki daripada perempuan. Sebaliknya perempuan itu ukuran otaknya gede, tapi kosong, gak ada yang dipikir. Nah, orang itu motong di bagian sini, saudara, beredar di TikTok. Saya diceletehin banyak wanita. Ibu itu ngawur ngomong ya, otak perempuan kosong. Ibu kali yang kosong, dia gak dengar yang bagian-bagian depan sampai belakangnya. Itu bahaya kalau orang cuma potong-potong separuh. Kenapa saudara? Perempuan itu gak terlalu banyak beban pikirannya karena dia suka curhat. Dia mikir sebentar aja, saudara. Dia kerja, cuci piring, masak, dia udah lupa itu. Dia jalan sebentar, cuci mata, padahal cuma cuci mata loh, gak beli, cuci tok loh. Ya, tapi dia sudah lupa. Dia keluar rumah sebentar waktu penat dengan suaminya, dia jalan keliling taman, udah belum kan? Bener gak ibu-ibu? Dia curhat sama temennya ya, hai Cin. Dibalas sama temannya, iya say. Ini cuma boleh terjadi di perempuan saja. Bapak-bapak awas kalau ngomong ke temennya hai Cin. Ya, cucok. Kalau perempuan gitu, dia cuma hai Cin. Iya kenapa? Curhat dia panjang, diketik di WA saudara. Padahal temannya itu enggak baca loh. Nggak dibaca, dia cuma balas gini, doa ya say. Dia nggak baca karena ini lagi curhatannya kan. Cuma dibalas doa ya say, udah plong dia. Karena waktu dia ngetik itu sudah emosinya keluar. Nah laki-laki kan nggak begitu. Ada di sini laki-laki yang suka curhat? Nggak ada laki-laki curhat. Laki-laki itu dipikir terus. Ya saudara, ya di dalam hidup ini. Makanya suami saya bilang, kamu nyampe imanmu, ngomong dengan iman. Lah aku ini laki-laki, harus ya mikir bayar cicilan rumah bagaimana kalau kita pindah. Tapi akhirnya puji Tuhan ya, kita tuh dengan hati mulai belajar percaya sama Tuhan. Itu untuk percaya aja kita harus belajar. Ya, belajar percaya. Nggak mampu tapi duduk di kaki Tuhan. Tuhan, aku mau belajar percaya. Aku tidak tahu di depanku ini seperti apa Tuhan. Saya pernah berdoa dapat penglihatan Tuhan. Saya berdiri di satu tempat tuh seperti padang gurun. Dan di depan itu ada jalan yang berkelok-kelok. Saudara, saya nggak tahu ujungnya di mana.
Tiba-tiba saya mendengar ada satu suara yang berkata, kamu harus lewati jalan itu. Saya bilang, Tuhan, saya tidak berani karena saya tidak tahu ujungnya di mana. Tuntun saya Tuhan. Tiba-tiba Tuhan Yesus itu turun di depan saya, saudara. Langsung saya tangkap ujung jubahnya. Saya bilang, Tuhan, jangan tinggalkan aku sendiri. Aku tidak berani melangkah sendiri. Tuhan itu menoleh ke saya, dia cuma bilang begini, selama aku besertamu, jangan takut. Seburuk apapun jalan itu, aku menyertai engkau. Tepuk tangan buat Tuhan. Bukan soal, jadi begini saudara, bukan soal seberapa menakutkan keadaanmu, bukan soal seberapa sulit hidupmu. Pastikan Tuhan menyertaimu, karena engkau mengandalkan Dia. Tuhan masih bersanggup melakukan mujizat demi mujizat yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita sangka. Saudara percaya nggak? Saya ini akhir tahun, awal tahun lalu, tahun 2020 ketika masuk pandemi, kita sudah sampai di satu titik yang berkata begini, kita nggak tahu pandemi sampai kapan. Semua jadwal pelayanan cancel, karena kami berdua full melayani Tuhan. Kita nggak tahu mau bagaimana. Sampai anak saya bilang, Mam, aku kuliah tahun ini gimana? Wis, nggak usah mikirin kuliah deh. Kita juga nggak tahu, mungkin sudah mau kiamat nih di depan ini. Ya, saya bilang sama anak saya, kuliah tidak menentukan surga dan neraka, nak. Itu kata-kata pembelaan diri saya, karena memang nggak ada uang kita. Saya coba tanya, kira-kira berapa? Ya, kira-kira mami harus sediakan 70 sampai 100 juta untuk masuk kuliah. Saya bilang, udah lupain dulu. Ini kita untuk bertahan hidup saja 2020 ini, kita nggak tahu seperti apa. Saudara bisa bayangkan, semua jadwal cancel. Bahkan yang terburuk, saya bilang ke suami saya, mungkin yang terburuk nih, kita pikir yang terburuk, mungkin kita akan jual rumah Jakarta dan kita akan pulang kembali ke Solo. Itu yang ada di benak saya. Dan saya cuma nangis di kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap percaya kepadamu. Sekalipun saya kehilangan rumah, saya cuma mau bilang, saya pernah melewati yang lebih buruk dari ini, gak punya apa-apa. Jadi saya tetap bersyukur Tuhan. Mungkin kami kehilangan rumah, tapi Engkau tetap Tuhan yang baik bagiku. Saya ngomong begitu. Siapa yang sangka, saudara? Itu yang Tuhan bilang. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah terlintas, yang gak pernah timbul di hati, Tuhan sediakan bagi orang yang berserah kepada Dia. Saya mau bersaksi hari ini, saya tidak jadi jual rumah, malah beli rumah lagi di Jakarta. Tuhan itu hanya membalikkan, seperti Dia begitu luar biasa. Dengan waktu yang singkat terjadi pembalikan keadaan. Apakah itu ada di benak kita? Apakah itu ada di otak saya selama ini? Saudara tahu, waktu itu anak saya aja mau kuliah, saya gak punya uang. Masuk ke bulan Februari, Maret, April, Mam, gimana saya kuliah? Lupakan dulu, nak, ini kita belum tahu. Bahkan sampai pertengahan Maret, pertengahan tahun 2020, kita belum tahu bagaimana kehidupan ke depan. Tiba-tiba saya bisa melukis. Saudara. Ya, saya bilang ke suami, karena waktu itu saya bilang, ya, saya beliin saya kanvas, mau apa? Mau melukis. Daripada nggak tahu mau ngapa-ngapain sekarang, ya, jadi saya beliin kanvas aja. Dia tanya sama saya, buat apa kanvas? Ya, mau melukis lah. Beneran, kata suami saya itu selama nikah sama kamu 20 tahun belum pernah lihat kamu gambar apa-apa. Tapi memang benar, saudara. Orang saya sekolah aja dulu cuma gambar gunung 2, ada jalan di tengah, sawah di pinggir, matahari di tengah, toh. Saudara juga begitu kan? Saya juga begitu. Jadi dia bingung waktu saya minta dibeliin tinta sama kanvas. Dia tanya buat apa? Buat melukis. Lukis apa? Wis beliin saja lah. Ya, tiba-tiba saya pengen melukis. Lalu akhirnya satu kali dia lagi ngedit video di sebelah, saya di kamar bikin lukisan. Ya, 2 jam selesai dia keluar, dia tanya, ini lukisan siapa? Lukisan saya. Nggak mungkin. Lah emang di sini ada siapa? Cuma saya. Dia bilang, ini ndak mungkin loh kamu yang bikin. Hari itu saya bikin waktu itu hutan lavender pertama kali.
Saya bilang ini dari Roh Kudus. Dia bilang iya sih, kalau ini saya percaya Roh Kudus, tidak mungkin kamu. Karena saya senang, saya upload di Instagram saya. Puji Tuhan, lukisan pertama saya jadi. Tiba-tiba ada yang inbox, Bu, dijual enggak? Saya bilang, dah saya bukan pelukis, tapi kalau saya mau beli boleh enggak? Mama saya itu seneng banget dengar khotbahnya ibu. Dia ulang tahun minggu depan. Saya mau kasih hadiah lukisannya Bu Debbie, pasti dia seneng. Terus dijual enggak, Bu? Ya sebenarnya sih enggak. Tapi kalau ibu benar-benar mau ya silakan aja. Berapa, Bu? Ya saya juga bingung ngasih harga karena saya bukan pelukis. Ya, oh kalau gitu boleh saya minta nomor rekening ibu. Udah saya inbox, saudara, saya kasih. Besoknya dia transfer 10 juta lukisan saya yang pertama. Wow kan saudara? Luar biasa kan? Begitu 10 juta suami saya kaget. Suami saya kaget, dia bilang ayo kita beli kanvas lagi. Padahal tadi marah-marah saudara. Dia bilang ini gak ada penghasilan loh, kamu beli kanvas. Karena saya langsung borong kanvas saudara. Buat apa banyak begini? Ya habisnya pokoknya jutaan. Buat apa saya mikir-mikir, yo pokoknya aku mau ya. Terus yang ukurannya langsung gede. Begitu laku 10 juta dia bilang saya temenin lagi beli kanvas yuk. Jadi semangat saya ngelukis. Waktu anak saya daftar kuliah masih nanya, Mam, kuliah gimana? Akhirnya berapa dek harus kita siapkan? 70 juta uang masuknya. Berdoa saja, kalau Tuhan izinkan pasti ada, kalau enggak. Saya melukis saudara. Itu lukisan yang keempat. Belum laku saya upload. Karena setiap kali lukis angkat laku. Yang kedua laku 10 juta lagi. Yang ketiga 10 juta saudara. Ya waktu yang keempat itu belum ada yang beli. Saya diundang di satu perusahaan. Waktu kami makan siang, ya sekretarisnya cerita ke bosnya, Pak, Bu Debbie pelukis loh. Saya bilang, pelukis enggak, saya baru belajar baru beberapa kali. Terus dia sekretarisnya yang buka IG saya, Bu ini kayaknya lukisan ibu yang terakhir ya. Iya. Bosnya tanya, udah laku belum Bu? Belum, masih ada di rumah. Ini ceritanya apa? Ini gambar pohon ada bayangan di air. Saya bilang saya dapatnya seindah apapun kehidupan kita di atas sini. Ingat selalu ada bayangan masa lalu kita yang Tuhan bekerja di sana untuk mendatangkan keindahan. Wah dia terpaku dengan tema itu. Boleh nggak saya miliki Bu? Oh boleh Pak, nanti saya bingkai dulu. Kalau udah selesai biar diambil sopir saya. Selesai saya WA, sudah jadi Pak, oke biar diambil sopir saya. Malamnya dia transfer, Bu saya sudah transfer lukisannya. Ya saya buka 70 juta. Saya begini, saya kirim balik, Pak kayaknya kelebihan 0. Karena saya nggak nyangka kan saudara, nggak ada di benak saya. Siapa saya, lukisan saya laku 70 juta. Saya bilang, Pak kayaknya kelebihan 0 Pak. Daripada sudah saya pakai. Terus dia bilang, Bu saya kelebihan waktu itu. Wah malah gawat kan saudara. Jadi saya balas, kayaknya kelebihan Pak 0-nya. Dia bilang, enggak Ibu, bener itu yang Tuhan taruh di hati saya. Dan itu pas anak saya mau bayar kuliah 70 juta. Wow, Tuhan itu hidup saudara. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Ya, itu yang benar-benar Alkitab bilang, apa yang gak pernah kita pikir itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Makanya ayo kita semua mau menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Hidup ini bukan cuma soal cari duit. Duit Tuhan bisa datangkan dengan cara yang begitu mudah. Bener gak? Apa yang gak pernah kita pikir? Saudara jangan batasi, ya itu kan karena Bu Debbie. Enggak. Mujizat Tuhan terjadi bagi setiap mereka yang mau percaya. Bukan cuma hamba Tuhan saudara. Saya sudah melihat banyak orang yang mengalami jalan pintu-pintu yang Tuhan bukakan. Setelah itu laku 70 juta, makin semangat saya. Ya, akhirnya melukis lagi. Ada yang 75 juta, 50 juta, 25 juta. Sampai hari ini sudah hampir 40 lukisan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan. Ada satu lukisan saya bikin saudara, saya kurang serak dengan lukisan itu karena saya rasa warnanya kok terlalu bercampur baur. Saya tanya suami, dia bilang juga iya, dari semua lukisan kamu ini yang paling jelek.
Sudah mau saya hapus pakai tinta hitam. Anak saya naik ke atas. Mam, ini lukisan Mami? Iya. Dari semua lukisannya Mami, ini yang paling bagus. Loh, saya ngomong paling jelek, suami ngomong paling jelek, anak saya bilang ini paling bagus. Saya belajar dari situ, saudara. Ternyata setiap orang itu punya cara pandang yang berbeda. Dari satu barang aja saya bilang paling jelek, anak saya bilang paling bagus. Terus saya bilang sama anak saya, baru Mami mau cat hitam, mau ganti lukisan lain. Jangan Mam, Mami angkat aja di IG. Kalau nggak ada yang beli buat aku, mau aku pasang di kamar. Kata anak saya, ya udah oke. Buat kamu aja. Saya angkat di IG, puji Tuhan lukisannya jadi. Saudara tahu 4 orang minta lukisan itu. Dari Batam, dari Manado, ya dari Kalimantan, ada 4 orang. Saya kaget. Saya bilang, udahlah aku bisa nggak bikinin yang sama Bu. Jadi saya bikin lukisan itu 4 biji. Ya, dan saya pikir apa yang nggak pernah kita pikirkan. Ya, Tuhan itu punya jalan yang aneh loh. Saya bilang sama suami saya, mulai sekarang kamu jangan pernah menilai lukisan saya. Karena dia bilang itu paling jelek, ternyata ada 4 orang loh. Baru kali itu lukisannya 1 lukisan 4 orang yang pesan. Itu saudara, ya saya melihat Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Tapi memang kalau nggak mood melukis saya nggak bisa. Ini aja yang pesan udah banyak banget. Ya, belum bisa melukis, apalagi saya 1 bulan ada di sini. Apa yang saya mau bilang hari ini, saudara, yuk kita fokus pada Tuhan. Ya, saya mau tanya dulu, berapa banyak di sini yang mengaku dirinya prajurit? Prajuritnya Tuhan. Kita dipanggil bukan cuma jadi jemaat. Jangan berpuas dengan jadi jemaat orang Kristen biasa. Kita harus masuk ke level yang berikutnya, jadi prajuritnya Tuhan. Kalau kita mau jadi prajuritnya Tuhan, ada 1 syaratnya. Yuk kita buka 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini, ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, seorang prajurit yang sedang berjuang, saudara, ya dia tidak memusingkan, ya hidupnya tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, ya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Enggak ada prajurit lagi dikirim, ya kamu pergi, ya misalnya tentara pergi ke Papua, ya dia pergi ke Papua lagi mau tembak musuh nih. Tiba-tiba teleponnya bunyi, istrinya ngomong, "Pak, beras habis." Ada prajurit begitu? Walaupun istrinya melahirkan, istrinya apa, udah nggak peduli, dia udah nggak bawa handphone. Jangankan mikir penghidupan, handphone dia udah nggak bawa. Pokoknya waktu dia masuk ke tempat tugas, dia melupakan semua. Apa yang ada di belakang sudah dia masuk itu. Karena dengan berbuat demikian dia berkenan kepada komandannya. Maksudnya apa sih Bu? Berarti kita ini gak usah mikir hidup, gak usah kerja mulai besok, pokoknya aku doa terus, ya itu salah. Di hidup ini saudara, mari kita mulai memilih, menetapkan sebuah fokus dalam hidup kita. Yang namanya masalah, persoalan itu pasti datang. Tapi percayalah, ketika engkau fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada dirimu terus, maka Tuhan itu sanggup bekerja lebih daripada yang engkau pikirkan dan engkau doakan. Kita kan semua percaya bahwa firman Tuhan itu gak pernah berbohong. Tapi kenapa ada banyak orang Kristen tidak mengalami firman? Loh, Tuhan kan janji katanya begini. Mungkin kita kurang percaya dan berserah dan berharap kepada Tuhan. Kenapa? Logika manusia itu seringkali membatasi firman Tuhan. Mari kita mulai belajar menundukkan diri kepada firman. Percaya kepada firman. Saya tuh gak pernah berdoa minta uang sama Tuhan. Karena saya terlalu percaya Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan saya. Proses yang begitu berat, proses yang begitu menampi saya, itulah yang membuat iman saya ini kuat sama Tuhan. Makanya saya paling gregetan lihat orang Kristen alay lebay. Di sini nggak ada, amin.
Saya tuh lihat orang Kristen alay lebay itu ya, Bu, pengen mati bunuh diri. Kenapa? Saya punya masalah keuangan, kayaknya Tuhan meninggalkan saya. Saya tanya, udah berapa lama hidup berkekurangan? 2 tahun, baru 2 tahun. Saya bertahun-tahun. Amin. Terus saya harus apa, Bu? Bangun iman, percaya sama Tuhan. Ya, hidup sungguh-sungguh, berusaha. Apa yang bisa engkau kerjakan, kerjakan dengan sekuat tenagamu. Tanya suami saya tuh sama suami pernah jadi tukang jualan jus di pinggir jalan loh. Sampai jam 12 malam kita jualan jus. Saya gak mau hidup meminta-minta. Saya juga tidak malu, waktu itu saya sudah hamba Tuhan. Seringkali ada jemaat yang datang, Bu Debbie sudah malam belum pulang, Bu. Iya, Bu, belum. Aku belajar menyerahkan hakku untuk mengenal kehendak Tuhan. Kita harus dipermalukan, harus direndahkan. Nggak apa-apa kalau kita sudah sampai rendah, udah sama kayak keset tuh. Baru kita ini benar-benar bisa lulus. Kenapa saudara? Waktu kita sudah rendah, nggak ada lagi yang bisa rendahin kita. Orang saya sudah rendah kok, benar nggak? Mari kita hidup dengan rendah hati, sebab Tuhan berjanji orang yang rendah hati itu akan ditinggikan. Tapi orang yang tinggi hati itu akan direndahkan. Yuk, saya bukan sekedar bicara, saya mengalami janji Tuhan di hidup saya. Tapi apakah cepat? Sampai di awal pandemi yang lalu saya masih bertanya loh, Tuhan, rasanya hidup saya ini menderita terus. Ikut Tuhan tuh menderita terus, tapi tidak apa-apa Tuhan, tidak apa-apa. Kalau engkau melihat dagingku belum habis remuk, belum mati, remukkan saja Tuhan. Benar saudara. Tapi saya melihat orang-orang yang mau diproses Tuhan, mereka yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya berdoa kalau saudara belum lulus proses, biar proses mereka Tuhan. Tidak ada yang amin. Mudah-mudahan Pak Abraham gak ngomongin salah undang pendeta kita. Besok gak usah minta lagi jadwalnya. Loh saudara, apa sih kebanggaan orang percaya? Penderitaan. Yesus berkata, kalau engkau mau jadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Ketika kita menyangkal diri itu udah gak enak. Bayangkan saya harus bilang, aku bukan Debbie yang dulu, aku sudah mati Tuhan. Waktu saya harus keluar dari rumah, saya cuci baju anak-anak kos dari tempat kos. Lagi cuci baju, gak pakai mesin cuci, pakai tangan. Iblis datang, goblok jadi orang Kristen, jadi pembantu. Air mata saya berlinang. Saya cuma bilang, iblis, aku telah dibeli, hargaku lunas dibayar. Dan hidupku bukan milikku lagi, tapi milik Kristus. Dan aku tidak akan pernah malu, karena saya dulu sombong banget saudara. Ya, saya tidak pernah berkekurangan. Orang tua saya berkecukupan. Dari SMA saya sudah jadi pelatih senam saudara. Saya sudah punya tempat senam sendiri saudara. Dan untuk uang saya sudah cukup saudara. Tapi ketika saya terima Yesus, saya benar-benar dihajar Tuhan. Benar-benar gak punya apa-apa. Ada suara yang sering kali bilang, balik ke keluargamu. Di sana bajumu yang cuciin pembantu. Kenapa kamu di sini jadi pembantu? Saya cuma bilang, hancurkan aku Tuhan. Aku bukan Debbie yang lama. Saya bilang, iblis, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Jadi aku gak punya hak lagi atas hidupku, tapi Tuhanlah yang punya hak atas hidupku. Saudara, jangan engkau pikir engkau punya hak atas hidupmu. Tuhan telah beli kita dan harganya lunas. Karena itu ketika engkau difitnah, ketika engkau dikhianati, ketika engkau dipermalukan, duduk di kaki Tuhan, nangis dan bilang, Tuhan, aku sudah tidak punya hak atas hidupku. Bahkan ketika kita menderita, ketika saya benar-benar pernah hidup tidak ada uang 1 sen pun, tidak ada satu orang pun yang bisa saya jadikan tempat saya menaruh harapan, nggak ada. Saya pernah hidup dari benar-benar entah uang ataupun orang, nggak ada yang saya bisa taruh harapan. Saya telepon mami saya aja saudara, dia lagi tanya, kamu sekarang gimana kabarnya? Tiba-tiba mami saya sudah berubah, halo Yanti, gimana kabarmu? Saya tahu itu ada papi saya di samping. Sampai seperti itu, saya cuma meneteskan air mata. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dulu saya bertanya, Tuhan, kenapa saya harus diusir dari rumah hanya karena terima Engkau? Karena Engkau bisa rubah hati papi saya. Sekarang saya bilang, Tuhan, terima kasih karena waktu itu saya diusir dari rumah.
Kalau saya tidak diusir waktu itu, saya tidak jadi seperti hari ini. Kalau saya nggak diusir waktu itu, saya nggak ketemu dengan saudara. Saya nggak kenal sama saudara. Jadi hidup ini nggak usah sok tahu. Karena manusia sama Tuhan tuh beda tipis. Tuhan maha tahu, kita sok bertobat. Nggak usah banyak tanya, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Dan saya baru menemukan jawabannya itu nggak 1-2 tahun, saudara. Saya bertanya, kenapa saya harus diusir dari rumah? Saya baru melihat hari-hari ini Tuhan menggenapi. Kalau engkau tidak menjadi lelah, maka engkau akan menuai, kata firman Tuhan. Tapi sayang banyak orang menjadi lelah. Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, kami ini sudah meninggalkan ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, rumah, harta, dan semua yang kami miliki, bahkan pekerjaan kami untuk mengikut Engkau. Yesus tahu, Petrus tanya gini, arahnya kemana? Yesus langsung ngomong, berbahagialah kamu, jikalau karena namaku engkau meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, saudaramu, pekerjaanmu, karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda pada masa ini juga. Dan engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena ada upah bagi orang-orang yang setia. Banyak orang yang bertanya, apa yang kita dapat kalau kita ikut Yesus sungguh-sungguh? Saudara, upah secara jasmani tidak perlu kita kejar, karena Tuhan yang tahu porsinya itu seberapa. Tapi upah dalam kekekalan, itu yang luar biasa. Jaminan akan kehidupan kekal setelah kita mati, itu cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Sehingga orang percaya bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Apalagi yang kita mau cari di dunia ini? Ya, kalau kita sudah menemukan tujuan dari iman percaya kita kepada Tuhan, saya yakin kita udah puas dengan apapun yang hari ini saudara kita hidupi di dunia ini. Saya selalu berkata, Tuhan, bagi saya mati itu untung. Kalau aku hidup bagi Kristus, berbuah bagi Kristus. Saudara, saya mau bilang kepada saudara yang di tempat ini, ingat, bukan tugas gembala saudara untuk memberitakan Injil. Tugas setiap kita, dimanapun engkau berada, beritakan Injil. Ini yang mulai mati di dalam kekristenan. Tanpa kita sadari, gereja-gereja banyak yang tutup. Kenapa? Karena penginjilan berhenti. Orang Kristen sudah merasa nyaman dengan dirinya dan dia lupa untuk menginjil. Pernahkah engkau menyadari bahwa di sekelilingmu ada begitu banyak jiwa dan mereka sedang berjalan kepada kebinasaan? Pernahkah engkau sadari mungkin itu sahabatmu, mungkin itu temanmu, mungkin itu orang-orang yang kita gak sangka, kita gak tahu. Mari saudara, kita minta hati Tuhan. Ini panggilan kita, bukan cuma panggilan Pak Abraham dan istrinya sebagai gembala. Ini panggilan kita. Kenapa Tuhan bilang tuaian itu menguning, siap untuk dituai. Kita sedang berpacu dengan waktu. Jangan engkau cuma fokus cari uang kerja, cari uang kerja, cari uang kerja. Karena waktu engkau mati satu saat nanti, Tuhan gak tanya berapa tabunganmu. Dia gak tanya berapa rumah yang saudara miliki. Dia tanya berapa jiwa yang sudah engkau bawa dan engkau persembahkan bagi kerajaannya. Saya berdoa saudara supaya setiap kita hari-hari ini, ya, supaya kita mengerti, kita tahu panggilan kita. Terima kasih Pak, bahwa Tuhan panggil kita untuk sebuah tugas saudara. Dan hari-hari ini orang Kristen lupakan hal ini. Tapi saya mau ingatkan buat saudara, mari kita mulai melihat dan bertanya, Tuhan, engkau dipanggil bukan cuma untuk memikirkan kehidupanmu, tetapi ada sebuah kepentingan kerajaan Allah yang Tuhan mau kasih buat saudara.